Senta aqui. Na minha mesa só tem cupim. Ah, é assim? Meu É? ventilador não vem. Otávia, você? Otávia, você? Di awal film, tampak seorang wanita bernama Angela merasa sedih dan menangis karena seseorang menelpon dan tidak berbicara dengannya. Angela merasa bahwa penelpon itu merupakan suaminya Ottella yang telah pergi meninggalkan rumah. Ternyata itu adalah seorang pria muda, Diogo, yang melakukan telepon gelap di tengah malam. Diogo memiliki daftar nama selain Angela di catatan kertasnya yang menjadi daftar tunggu untuk dia telepon ketika ingin melakukan kehendaknya. Lalu keluarga di meja makan. Di sana ada ayah Diogo, Marcos, ibunya Clarice, dan adik perempuannya Mary. Sambil makan, Mary mengeluh rasa sakitnya dan mengadu pada Clarice. Clarice yang merupakan seorang psikiater berkata pada Mary bahwa itu peregangan biasa saat berenang di kolam renang. Diogo kemudian menelpon Angela yang terdiam dan hanya mendengar Angela berbicara. Lalu Angela yang percaya penelpon ini merupakan suaminya Ottella, di mana Angela memberitahunya kalau dia telah mengemasi rumah yang berantakan dan memasak ayam kesukaan Ottella, meminta Ottella segera kembali agar mereka makan bersama dan menyelesaikan masalah mereka. Malam itu tampak Angela makan sendiri tanpa Ottella yang ditunggu. Sementara Diogo sedang makan di dapur dalam keadaan mematikan lampu dan ditemukan ayahnya. Ayahnya bertanya siapa yang memasak ayam. Dia menjawab bahwa dia sendiri. Setelah itu Diogo menelpon lagi dan seperti biasa hanya mendengar. Namun kali ini Angela mengungkapkan kalau dia sudah bosan dan ingin mengakhiri hidupnya. Diogo mendengar itu, dia berlari ke apartemen Angela, tapi segera Angela dibawa ke rumah sakit. Keesokan pagi, perawat memberitahu Angela apakah bisa memanggil Pak Diogo. Angela terkejut dengar nama itu. Namun perawat berkata bahwa Diogo yang membawa Angela ke rumah sakit. Setelah itu, Angela direkomendasi oleh Diogo untuk menemui Clarice agar mendapatkan konsultasi psikologi. Lalu sebelum pulang, Angela masuk ke kamar Diogo dan menemukan foto Diogo dan keluarga serta catatan namanya di arsip milik Diogo. Angela kembali ke rumah mengumpulkan pakaian Ottella dan dikeluarkan dari kamar apartemennya lalu diberikan pada security apartemen. Angela kemudian menelpon Diogo dan mengancam akan melaporkan pada Clarice. Malam itu Diogo berbicara dengan ayahnya dan mereka mendengar lagu bersama. Keesokan harinya di kelas, temannya Diogo, Guilherme, mengamati Diogo yang tampak sedang jatuh cinta. Guilherme bertanya dengan siapa. Diogo katakan agak rumit. Setelah pulang ke rumah, Diogo menemukan catatan di meja kamarnya, di mana Angela mengundangnya untuk makan malam bersama. Kemungkinan saat Angela menemui Clarice lalu menaruh catatan itu. Malam itu setelah makan bersama, Diogo menawarkan memutar lagunya yang telah direkam olehnya. Sambil mendengar, Angela menunjukkan arsip milik Diogo yang dia telah bawa. Diogo merasa malu dan ingin pergi. Tapi Angela menahannya dan berkata kalau dia memahami apa yang dilakukan Diogo. Akhirnya mereka memiliki romansa. Keesokan paginya Diogo pulang ke rumah dan menemukan ayahnya di ruang tamu yang semalaman menunggunya. Namun Diogo beralasan kalau dia tidur di rumah temannya Guilherme. Malam hari Diogo pergi ke rumah Guilherme dan mereka bermain game bersama. Di sini Diogo bercerita tentang seperti apa hubungannya dengan Angela. Guilherme mendengar itu dengan penuh semangat, tapi malam itu Diogo tidur di rumahnya. Guilherme berlaku aneh padanya. Diogo kembali ke rumah dan ibunya sangat marah, lalu menanyakan dari mana saja, di mana ibunya menduga kalau Diogo sudah memiliki pacar. Untuk menghindari dugaan Clarice pada Angela, Diogo bilang kalau dia dan Guilherme memiliki semangat yang sama. Clarice akhirnya terdiam dan menjadi malu untuk bertanya pada Diogo.
Tidak lama, Diego dan Mary mendengar Clarice dan Marcos bertengkar, di mana Marcos mengancam akan pergi dari rumah. Hubungan Diego dan Angela terus berkembang, namun Clarice menjadi tertekan melihat Diego yang jarang di rumah. Suatu hari, Diego mengajak Guilherme dan pacarnya Paula menemui Angela untuk makan bersama. Mereka berbicara dan Guilherme menyinggung Angela yang berkata kalau Angela mirip ibunya. Angela sangat kesal, tapi dia memilih diam. Guilherme tampaknya jadi cemburu terhadap Angela karena telah bersama Diego. Hal itu membuat Paula menjadi marah dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Mary menelpon Diego berkata kalau dia merasa sakit, jadi ingin menemuinya. Diego menyuruh Mary ke rumah Angela, dan Mary berkata bahwa jadi ini yang membuat Diego jarang pulang. Namun Mary sangat mendukung hubungan Diego dan Angela. Tak lama Clarice menelpon Mary menyuruhnya pulang, sekaligus meminta Diego juga pulang. Setelah itu Diego saat keluar dari apartemen Angela, Clarice telah menunggu dengan mobil. Lalu Clarice kembali menemui Angela dan sangat marah padanya, meminta Angela untuk menghentikan hubungannya dengan Diego. Angela menanggapinya bahwa Diego sudah dewasa dan dia berhak memutuskan perasaannya. Namun Clarice membantahnya berkata kalau Diego memiliki masa depan jauh lebih baik di depan tanpa Angela. Hal itu membuat Angela menjadi sedih dan menangis dan memutuskan untuk menjauh dari Diego. Keesokan harinya, Diego datang ke apartemen untuk menemui Angela. Namun Angela tidak mengizinkan Diego untuk masuk ke apartemennya. Berulang kali Diego menelpon juga tidak ditanggapi oleh Angela. Di sini Diego menyadari bahwa Clarice telah mencampuri hubungannya. Diego menemui Clarice yang menegaskan agar tidak menghalangi hubungannya. Karena tidak lagi bisa menemui Angela, Diego kembali ke kebiasaannya menelpon daftar nama yang telah dia tuliskan. Lalu Angela menelpon Diego yang berperilaku seperti kebiasaan Diego. Diego segera pergi untuk menemui Angela. Di sana Angela menawarkan agar Diego bisa tinggal di rumahnya dan mereka bisa pergi ke kota lain untuk kelanjutan hubungan mereka. Diego setuju dan dia kembali untuk memberitahu Mary. Lalu Mary berkata dia bisa merasa kesepian di rumah tanpa Diego nanti. Hal itu membuat Diego menjadi sedih, tapi Diego bilang kalau dia akan selalu mengunjungi Mary. Diego kembali ke rumah menemui Marcos dan Clarice yang mempertanyakan Diego untuk keputusannya keluar rumah. Namun Diego tak peduli dengan keputusannya. Di akhir film, Angela menjemput Diego dan menyerahkan kunci mobil sebagai bukti agar Diego mengambil tanggung jawab sebagai pria dewasa. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.